Pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan yang masih direkomendasikan di tengah indeks harga saham gabungan masih melanjutkan pelemahan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada SSIA, direkomendasikan buy. Supportnya di 850, resisten hingga ke 1085. Ya, kemudian dari perbankan big cap ada 3 tampaknya direkomendasikan. BBCA direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 9.000, resisten hingga ke 9.200. BBRI juga direkomendasikan buy on weakness 3.800, resisten hingga ke 3.990. Kemudian dari perbankan big cap lainnya ada BMRI juga direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 4.750, resistennya hingga ke 5.050. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hari, kita lanjutkan kembali Pak, langsung saja kita ke saham pilihan yang pertama ada SSIA. Anda rekomendasikan buy ini. Saya coba cek chartnya di sepanjang perdagangan hari ini. SSIA tampaknya termasuk saham yang cukup tangguh, hari ini berbalik ke zona hijau, bahkan mengalami penguatan signifikan di 8,99% di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Analisis dan pertimbangan untuk SSIA, Pak Hari. Ya, nah SSIA ini yang salah satu saham pilihan yang saya berikan hari ini. Kenapa demikian? Karena secara teknikal kalau kita lihat SSIA ini selama beberapa hari ini sudah sideways, dan kalau mau lebih tepatnya lagi itu adalah mulai dari tanggal 11 Februari sampai sekarang itu naik enggak, turun enggak, ya, dia sideways atau konsolidasi, dan hari ini dia breakout. Nah, breakout seperti inilah yang kita cari. Jadi ketika kita ketemu breakout seperti ini, maka ini adalah awal, seringkali merupakan awal dari sebuah bull market, ya. Dan dengan demikian maka kita bisa tentukan sekarang bahwa target SSIA itu bisa nyampe ke resisten berikutnya, dan itu adalah ada di sono, ya. Itu di berapa itu? Itu adalah di level 1075 sampai 1085 target kita. Dan targetnya masih jauh, ya, berarti 1075 sampai 1085. Akan tetapi supportnya atau stop lossnya atau support itu ada di 850, jadi dekat. Dengan demikian risk reward ratio-nya bagus banget. Risikonya kecil. Kalau dia balik turun, maka stop loss-nya nggak gede. Tapi kalau dia naiknya jauh nih Pak Dev, ya, 1085. Buy di level berapa Pak? Buy ini sudah buy. Di level penutupan hari ini, ya? 970 ini. Oke, baik. Iya, penutupan hari ini juga udah buy. Ya. Ya. Sambil yang pertama SSIA direkomendasikan buy dengan resisten tadi 10.075, 10.085, supportnya atau stop loss di 850, dan direkomendasikan buy di current price atau penutupan hari ini. Dari SSIA kita bergeser ke saham pilihan yang kedua dari perbankan big cap sepertinya BBCA, tapi lebih ke arah buy on weakness. Updatean terbaru Pak Hari, pemangkasan yang terjadi terhadap pelemahan indeks harga saham gabungan ini tampaknya dikontribusi oleh pembalikan arah dari beberapa saham perbankan big cap ini. Saham perbankan big cap yang Anda rekomendasikan adalah BBCA, Pak. Analisis dan rekomendasinya untuk BBCA. Gini, kenapa BBCA ini adalah aset emiten yang menarik untuk investasi long term? Karena secara growth susah nyari perusahaan yang kayak begini, ya. Jadi kalau saya tunjukkan data laporan keuangan BBCA itu menunjukkan net income yang terus bertumbuh mulai dari tahun berapa nih? 2015, 2016, 2017 terus sampai sekarang. Berarti selama 10 tahun terakhir dia growing, dan growingnya akhir-akhir ini malah di atas 20%. Mulai dari 2022, 2023, 2024, itu growth-nya, net income laba bersihnya bertumbuh di atas 20%. Susah loh nyari emiten yang growth-nya seperti kayak begini. Nah, berarti
secara aset ini adalah growth stock. Tapi masalahnya adalah saat ini karena sentimen pasar, jadi harganya jadi tertekan. Nah ini kan berarti kalau boleh saya analogikan itu adalah mirip seperti kalau kita Pak Dev lagi jalan-jalan ke mall nih, ketemu jam tangan Rolex gitu misalnya, tapi lagi di diskon 50% gitu. Ya ini adalah sesuatu yang kita buat beli, buat kita simpen long term. Jadi jangan bicara minggu depan, bulan depan, tapi bicaranya adalah 10 tahun dari sekarang. Dia pasti akan growing. Oke. Itu Pak Dev. Baik Pak Hari, di penutupan hari ini flat di 8925. Secara teknikal tadi support Anda di 9.000 Pak. Ada semacam revisi atau seperti apa untuk BBCA? Langsung saja ke teknikal Pak. Di bawah 9.000 BBCA ini undervalue. Iya. Ya. Nah, supportnya itu ada secara teknikal kalau ditanya support, maka supportnya ini ada di 8425. Baik. Dan resistennya di 9.200. Oke, buy di level berapa? Kalau untuk investasi ini sudah boleh. Di bawah 9.000 ini adalah buy on weakness ya. Oke, dari BBCA langsung kita bergeser ke BBRI Pak. Anda juga rekomendasikan buy on weakness. Saya akan coba sampaikan update penutupan dari saham BBRI di sesi kedua hari ini. Ditutup berbalik menguat di 0,80% di 3790. Sama seperti indeks harga saham gabungan tadi, pelemahannya lebih ke arah terbatas. Apakah BBRI jangka pendek akan melanjutkan penguatan, Pak? Analisis dan rekomendasinya untuk BBRI. Ya, challenge-nya adalah BBRI ini ada resisten di 3990 kalau kita bicara secara teknikal. Tapi lagi-lagi untuk investasi kita nggak bicara teknikal. Kalau kita bicara investasi maka kita bicaranya adalah valuasinya. Valuasi BBRI saat ini itu sangat undervalue, dan kalau saya boleh tampilkan dulu price to book ratio-nya itu sangat atraktif. Ya, berada hanya di 1,8 kali nilai buku. Dan susah loh nyari kondisi dia kayak begini 1,8 itu cuman kejadian tahun 2009 pasca krisis subprime mortgage Amerika. Kemudian tahun 2020 kita tahu 2020 itu COVID loh Pak Dev. Dan sekarang ini nggak ada COVID, tapi valuasinya sudah kembali lagi seperti pada saat dia crash pada waktu COVID dan pada saat dia crash karena subprime mortgage. Hari ini tidak ada subprime mortgage, tidak ada COVID, dan valuasi BBRI itu sudah kembali ke semurah pada waktu zaman dua itu tadi. Ya. Langsung rekomendasinya Pak dengan pembalikan arah yang terjadi hari ini penutupan di 3790. Di bawah 3.800 BBRI ini adalah buy on weakness. Baik. Ya, di bawah 3.800 buy. Oke, penutupan hari ini di 3790 berbalik arah menguat di 0,80% untuk BBRI. Kita bergeser ke saham pilihan yang terakhir Pak, masih dari perbankan big cap BMRI. Seperti diketahui BMRI merupakan salah satu emiten perbankan yang net sell asingnya cukup tinggi, paling tidak dalam sepekan terakhir Pak, untuk BMRI. Silakan teknikalnya. Ya. Nah, secara teknikal support berada di 4550, kemudian resisten ada di 5050. Tapi secara valuasi sama dengan BBRI, BMRI ini juga sangat atraktif. Kenapa? Karena Bank Mandiri saat ini berada hanya 1,56 kali nilai buku. Segala sesuatu perbankan big cap yang dia valuasinya di bawah 2 kali nilai buku, ini atraktif Pak Dev. Ini 1,56 ini jarang sekali lo ketemu kesempatan seperti ini. Ya sama seperti yang tadi saya utarakan di BBRI, itu cuma kejadiannya pada waktu subprime mortgage 2009. Kemudian ada lagi di tahun 2020. Iya. Dan sekarang. Nah, pertanyaannya adalah apakah sekarang ini kita lagi COVID? Nggak ada. Tidak, Pak. Everything fine-fine aja. Ya, semuanya fine-fine aja. Boleh langsung ke teknikal, Pak, untuk 4740 penutupan hari ini? Nah, ini secara teknikal tadi saya sudah utarakan bahwa
support ada di 4550 dan resisten di 5050. Buy di level berapa? Buy on weakness di bawah 4.800. Baik, penutupan hari ini di 4740, intraday 4780. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, ada SSIA, BBCA, BBRI, kemudian juga BMRI, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, Pak Hari, kita hold terlebih dahulu Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana posisi indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini pemirsa masih mengalami tekanan, tapi sudah mulai terbatas di 0,79% dan ditutup di level 6.545.850. Secara intraday sempat tertekan ke 6.499.041. Intraday tertinggi hari ini di 6.598.509. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya pemirsa. Seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 tertekan di 0,71%, Jakarta Islamic Index ditutup melemah di 1,97%, LQ45 melemah di 1,06%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral. Teknologi masih menguat di 4,01%. Memimpin penguatan sektoral ada DCEI yang hari ini kembali arah. Kemudian barang baku masih melemah cukup dalam di 2,97%. Konsumsi non-primer tertekan di 0,86%. Konsumsi primer melemah di 2,16%. Grafis selanjutnya, saham-saham hari ini yang masih bertahan di zona hijau. Di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan ada Mina ditutup menguat di 254, Antam berbalik arah ke 1520, SSIA tadi pun juga sempat kita ulas dalam saham pilihan menguat di 970 dan naik. Hari ini naik ke level Rp630. Ke grafis terakhir, saham-saham yang hari ini mengalami pelemahan cukup dalam dan menjadi pemberat. Ada Goto tertekan ke 80, WIFI hari ini anjlok cukup dalam di 1880, ada melemah di 1850, dan MDKA hari ini juga tertekan dalam di 1310. Updatean posisi pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga beberapa data perdagangan lainnya semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan hari. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami Pak Hari. Kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas Pak. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Ada Bapak Jason dari Jakarta menanyakan saham PNLF Pak. Panin Financial Tbk, PNLF. Hari ini melemah cukup dalam di 5,26% di 324. Support dan resisten selanjutnya. Support ada di 310, resistennya ada di 392. Ya, itu adalah support resisten Panin. Apakah masih downtrend? Jelas, downtrend banget. Masih direkomendasikan tidak Pak? Tidak. Lebih ke arah wait and see terlebih dahulu. Apa yang menjadi pertimbangannya? Apakah koreksi akan terus berlanjut untuk PNLF? Ini karena, jadi kita lihat ya, dia sudah rebound dari titik terendahnya tempo hari di tanggal berapa ini sih? Tanggal 28 Februari, tapi kemudian hari ini penguatan itu kembali ditutup melemah seperti ini. Nah, jika yang terjadi adalah dia tidak sanggup untuk menembus titik tertingginya kemarin ini atau melanjutkan rally-nya lagi, maka berarti kemungkinan berikutnya adalah yang terjadi adalah dia melanjutkan bearish-nya. Dan seperti yang tadi saya bilang, supportnya ada di 310. Jika support 310 ini ditembus, maka ya udah selesai, berarti confirm dia lanjut bear marketnya jalan lagi itu. Oke, selanjutnya kita beralih ke Bapak Rasya dari Jakarta menanyakan perbankan big cap BBCA, tadi pun juga sempat kita ulas, tapi pertanyaannya agak berbeda ini Pak. Akan melakukan RUPS, bagaimana prospeknya? Mungkin ada kepastian dividen dalam hal ini, akan mampu mengerek harga tidak Pak? Paling tidak dalam jangka pendek dan menengah. Ya, gini. Dividen kita tahu ya Pak Dev, mesti jelas dulu. Jika mereka memutuskan untuk pembagian dividen, maka pada waktu X date
harga saham akan terkoreksi sebesar dividen yang dibagikan. Ya. Ya, bukan berarti dividen itu kita terima kayak begitu terus kemudian sahamnya diam gitu. Enggak, sahamnya akan terkoreksi sebesar dividen yang dibagikan. Jadi kalau misalnya dividen yang dibagikan itu semakin besar, maka koreksi yang terjadi hari itu atau penyesuaian harga lebih tepatnya kita bilang, itu akan semakin gede juga. Nah, karena itu pembagian dividen itu bukan reversal atau bullish reversal pattern, enggak. Ya. Jadi kalau Anda tujuannya buat investasi, maka good. Kenapa? Karena berarti kan kita nggak ngurusin nih dia mau naik mau turun, memang pikirin gitu karena kita ngelihatnya 10 tahun ke depan. Tapi dia bagi dividen, oh itu berarti dapat duit kita, dapat duit cash. Belanja saham kita nggak hilang tapi kita dapat passive income, kan gitu kan. Baik. Selanjutnya ada Bapak Andrew dari Tangerang Selatan, Pak, menanyakan saham perbankan Big Cap juga. Mau tanya, kalau saya mau jual BBNI dan Mandiri dan switch belinya ke BBRI, Pak. Harga BBNI dan Mandiri, BBNI di 4.300, BNI di 4.300 dan Mandiri di 6.500-an nih, Pak. Bagaimana rekomendasi Anda? Tergantung. Goalnya adalah dia switch itu kenapa ya? Apakah karena secara valuasi atau apa? Kalau kita bicara secara valuasi BBNI bahkan lebih rendah daripada BBRI loh. Iya. Ya, mari kita lihat ya BBNI ini sekarang kita bicara. Valuasinya BBNI itu hanya 1,02 nilai buku. Iya. Jarang sekali kita ketemu emiten itu valuasinya 1 kali nilai buku, dan itu adalah BBNI. Dan Mandiri juga kalau dibandingkan sama Mandiri malah valuasinya lebih di atasnya ini. Walaupun dua-duanya semuanya ini baik Mandiri, BNI, BRI secara valuasi semuanya murah. Nah, karena itu tergantung lagi-lagi untuk apa. Kalau untuk trading saya tidak melihat mengapa harus begitu gitu ya, karena nggak ada sinyal, semuanya nggak ada sinyal. Ya, gitu. Mungkin BNI saya coba menangkap Pak Hari di tengah koreksi yang cukup dalam, terus mengalami penurunan. Mungkin dituntut kesabaran dari para investor mungkin dalam hal ini. Iya, betul Pak Dave. Oke, baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Menanyakan saham Telkom, Pak. Kali ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Peluang Telkom untuk balik ke 2.500-an, Pak. Belum nampak. Ya, support Telkom saat ini ada di 2350 dan dia hampir menyentuh itu sempat menyentuh hari ini ya, tapi kemudian ditutup 2370. Ya. Apakah ada peluang ke 2.500 tadi bilang? Iya, cukup lebar Pak, penutupan hari ini di 2370. Mungkin nyangkut di sana? Iya, iya, masih belum nampak ada tanda-tanda ke situ. Iya. Kalau nyangkut di 2.500 singkat saja Pak? Kalau nyangkut di 2.500 seharusnya sudah sejak 2.400-an sudah di cut loss seharusnya. Ya. Telkom tidak menyebutkan nama dan lokasi dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Hari, terima kasih juga sudah berpartisipasi, Pak. Ya, terima kasih atas undangannya Pak De. Baik, terima kasih untuk Bapak Hari Suwanda, CEO Akela Trading System. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.